Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas koin BitGert Bryce, di mana sekarang ini ada beberapa updatean terbaru mengenai koin BitGert. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Huobi dan ternyata untuk kondisi market masih merah merona. Di sini Bitcoin masih mengalami penurunan 0,45%. Ada Ethereum, Huobi Token, Polkadot, XRP, Chainlink dan beberapa altcoin pun ini terlihat merah merona ya. Terkecuali ada token XMR, dia mengalami kenaikan 17,62%. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari koin BitGert. Nah, melihat chart dari koin Bigger sendiri ini kalian bisa melihat, wow, ini perosotan banget nih ya. Ini terus-terusan terjun, bahkan dia kemarin itu sempat ke harga 2758 di sini ya untuk koin Bitguard. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut para army-army dari Bitguard nih? Apakah kalian masih semangat untuk hold dari koin Bitguard? Sementara dari harganya yang makin ke sini makin turun, namun menurut gua sendiri ya, dari koin Bitguard ini skala fundamental dari Bitguard ya gua rasa ini masih lumayan lah ya, masih kuat lah untuk koin Bitguard karena dimana juga dia selalu mempekerjakan gitu ya beberapa project walaupun dengan kondisi market sedang bearish dan juga dari harga koin Bitguard makin ke sini makin turun. Tetapi semangat dari tim BitGuard ini luar biasa ya. Bukan berarti gue di sini percaya 100% dengan koin BitGuard, tidak. Dan gue juga bukan berarti membanggakan dari koin BitGuard ya, itu pun tidak. Jadi di sini hanya sekedar opini gue pribadi aja ya, karena melihat beberapa fakta yang telah dilakukan oleh beberapa tim BitGuard dan juga salah satu dari CEO BitGuard yaitu Mr. Gitsanem. Dan sekarang yang bakalan gue bahas itu mengenai sesi AMA yang telah diselenggarakan kemarin, tepatnya di tanggal 29 Desember. Dan di situ banyak sekali poin-poin pentingnya, terutama dari beberapa project yang katanya di awal tahun 2023 ini ada beberapa project yang akan dirilis atau yang akan diselesaikan lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan bahkan dari koin BitGert juga dalam kurun waktu 3 bulan ke depan itu bisa mampu kill 2-0. Wow, ini luar biasa banget ya. Pokoknya banyak sekali lah informasi-informasi terkait dari koin BitGert yang telah dibicarakan dalam sebuah sesi AMA kemarin. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue sudah masuk di rekaman sesi AMA di tanggal 29 Desember kemarin ya. Namun di sini sekali lagi gue tidak bakal membahas semuanya. Jadi yang bakalan gue ulas, yang bakalan gue bahas itu terkait poin-poin pentingnya saja yang telah diselenggarakan dalam sebuah sesi AMA atau yang telah dibicarakan dalam sesi AMA tersebut. Oke, jadi di sini untuk pertanyaan pertama nih ya, yang bakal gue bahas. Jadi ada salah seorang yang telah mengajukan sebuah pertanyaan itu sekaligus dua pertanyaan. Jadi di sini pada bulan Agustus 2022 Anda pernah mengatakan $1.000 Anda mungkin tetap $1.000 untuk 5 tahun ke depan. Tetapi $1.000 Anda di Bryce akan menjadi 1 juta US dollar dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah $1.000 versus masa depan Anda. Jangan mengambil kesempatan untuk merusak masa depan Anda dengan menjual. Jadi kenapa kamu begitu yakin? Apa alasan kuatnya? Apakah ada seseorang yang penting di belakangmu, Gate? Nah itu jadi untuk pertanyaan pertama ya mengenai investasi lah intinya. Dan di pertanyaan yang kedua di sini dalam sebuah sesi AMA sebelumnya Anda telah menjawab bahwa 2024 sampai dengan 2025 BitGert akan menjadi 10 cryptocurrency teratas berikutnya. Dan itu sudah pasti, tidak diragukan lagi. Maksud Anda BitGert akan mencapai kapitalisasi pasar 30 sampai 50 miliar US dollar, Get? Terima kasih. Oke, jadi di sini pertanyaan pertama dan juga yang kedua menurut gue ini salah satu pertanyaan bagus juga ya oleh salah seorang yang telah mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi di sini memang Mr. Gates sendiri pernah mengatakan, $1.000 Anda mungkin ketika hanya disimpan saja atau hanya ditabung saja di celengan, dalam 5 tahun ke depan ya tetap jumlahnya itu 1.000 US dollar. Tetapi ketika $1.000 Anda disimpan di Coinbase dalam 5 tahun ke depan itu mungkin bisa menjadi 1 juta US dollar. Ya, memang Mr. Gates pernah menyatakan seperti itu. Namun ternyata di sini jawaban dari Mr. Gates sendiri, ini adalah akal sehat. Anda perlu membaca peta jalan dan melihat perkembangan yang telah kami lakukan sejauh ini. Dan ketika kami memulai project sebagai peluncuran yang adil, itu hanya memiliki market cap 300.000 US dollar dan sekarang dalam kondisi pasar terburuk, kami duduk di market cap 110 juta US dollar. Jadi banyak yang bisa terjadi dalam periode 5 tahun ke depan. Oke, jadi dalam sebuah jawaban Mr. Gates sendiri, ya mungkin itu sangat mungkin gitu ya, bisa saja
untuk market cap dari koin Bitgert ini bisa dekakorn gitu ya, karena bukan unicorn lagi gitu. Ini market capnya kita bicara 30 sampai 50 miliar US dollar. Itu tinggi banget ya. Sementara sekarang aja market capnya ini di 110 juta US dollar untuk market cap dari koin Bitgert. Namun di situ menurut Mr. Gates sendiri dia masih optimis bahwa ya kemungkinan Bitgert masih bisa gitu untuk memiliki potensi mencapai dari market cap miliaran US dollar. Dan untuk pertanyaan yang kedua, di sini jawaban dari Mr. Gates sendiri, iya, Bitcoin akan mencapai market cap multimiliar dolar jika pasar tidak tetap bearish sampai saat itu. Nah, jadi di sini mungkin saja Bitcoin bisa mencapai multimillion dollars dalam segi market cap ketika memang dari kondisi pasar ini sudah melewati masa fase-fase crypto winter atau mungkin di market bearish. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bryce bisa bersaing di pasar bearish ini? Ini bagus di pasar beruang. Oke, jadi dengan adanya sebuah pertanyaan yang singkat, di sini pun dijawab juga oleh Mr. Gates dengan sangat singkat. Memang benar melihat dari kondisi chart koin Bitgert ya, walaupun di fase bearish ataupun crypto winter saat ini, jadi emang terlihat dari koin Bitgert ini penurunannya curam juga gitu ya dari segi chartnya yang barusan kita lihat di exchange Huobi. Namun ya penurunan tersebut itu tidak terlalu signifikan juga sih menurut gua ya, karena di sini beberapa altcoin pun ketika kita melihat dari secara keseluruhan untuk beberapa altcoin itu mungkin ada yang lebih parah dari penurunannya koin Bitgert ya. Jadi mungkin saja Bitgert masih bisa bersaing lah, atau setidaknya masih bisa bertahan di masa-masa fase bear market seperti ini. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, lalu CEO, pertukaran Bitgert saat ini ada di rantai BSC. Kapan untuk rantai BRC? Nah, jadi di sini memang benar sekali dari segi exchanger dari koin Bitgert itu adalah rantai BSC atau Binance Smart Chain. Kira-kira kapan nih untuk merilis dari rantai BRC atau rantainya sendiri dari koin Bitgert? Namun di sini yang telah dijawab oleh Mr. Gates sendiri, perbaruan akan ditayangkan di bulan depan sebelum 10 Januari. Nah, jadi ini yang pertama ya, di mana akan ada rantai BRC di exchangernya koin Bitgert ya. Jadi dalam sebuah exchanger Bitgert Price di awal tahun 2023 sebelum tanggal 10 itu udah ada rantai BRC 20-nya ya. Jadi ini memang sangat dipersingkat sekali. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pemutahiran termasuk aplikasi pertukaran kami di Android dan iOS? Nah, jadi di sini dari segi pemutahiran exchanger Bitgert, kira-kira apakah akan dirilis keduanya gitu antara Android dengan iOS? Namun ternyata jawaban dari Mr. Gates ini yang pertama akan dirilis itu versi Android terlebih dahulu, lalu selanjutnya itu versi iOS. Jadi bertahap, tidak sekaligus keduanya itu bakalan dirilis. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda tentang situasi pasar setelah tahun baru? Banyak analis dan pemberi pengaruh kripto memperkirakan harga Bitcoin akan turun menjadi 10.000 US dollar bahkan 13.000 US dollar. Nah, jadi di sini jawaban dari Mr. G sendiri, pasar IMO akan pulih setelah perayaan tahun baru. Orang mungkin menuangkan uang baru di kripto dengan harapan baru. Nah, jadi di sini menurut Mr. G sendiri, walaupun beberapa pakar analis kripto telah memprediksi bahwa harga Bitcoin bisa turun ke harga 13.000 atau mungkin ke 10.000 US dollar, namun ternyata di awal tahun ini menurut Mr. Gates sendiri ya, pasar IMO akan pulih setelah perayaan tahun baru, di mana orang-orang baru yang akan menuangkan uangnya ke industri cryptocurrency. Jadi ya kemungkinan akan ada pemulihan gitu untuk dari situasi kondisi market cryptocurrency. Dan untuk pertanyaan selanjutnya di sini Gersanam ada pembaruan tentang DEX. Nah, di sini mengenai DEX ya, di mana dari koin Bitgert ini memang dia tidak memiliki DEX-nya sendiri. Di mana DEX sekarang ini yang sering digunakan itu ada beberapa DEX. Yang pertama ada sphinxlab.co, ada juga icecreamswap.com, ada juga beberapa DEX yang lainnya. Namun ternyata dari koin Bitgert sendiri itu akan meluncurkan DEX-nya sendiri ya, dan itu akan diluncurkan dalam 50 hari ke depan. Jadi dengan adanya salah seorang yang telah bertanya kira-kira ada pembaruan tentang DEX, ternyata dalam kurun waktu 50 hari ke depan DEX dari koin Bitgert-nya ini akan dirilis ya, kisaran 2 bulan ya, mungkin di bulan Februari atau mungkin di awal bulan Maret ya, kurang lebih di bulan Maretan lah gitu. Jadi DEX dari koin Bitgert ini akan dirilis. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, harus CEO, apakah Anda menghadapi banyak masalah dalam membaca dan mendesain grafik web di Bitgert Exchange? Apakah Anda segera memperbaikinya? Pertukaran kita harus profesional dalam segala hal. Tolong lakukan sesuatu. Nah, jadi pertanyaan mengenai Bitgert Exchange ini sudah gue review juga terkait Bitgert Exchange karena masih banyak sekali fitur-fitur yang agak sedikit kurang bagus gitu ya menurut gue. Jadi ya kita sebagai pengguna kita juga wajar gitu mengkritisi ya ketika memang ada beberapa yang menurut kita kurang nyaman gitu ya untuk dilihat atau mungkin untuk digunakan. Namun ternyata di sini juga ada salah seorang yang telah mewakilkan gitu ya dari suara kita semua terkait Bitgert Exchange. Dan menurut Mr. Gates sendiri, jadi Anda dapat melaporkan masalah tersebut ke tim kami atau mengirimkan email ke support@bitgert.com. Nah, jadi buat orang-orang yang memiliki kendala dari Bitgert Exchange, itu kalian langsung saja bisa melaporkan ke tim supportnya dari Coin Bitgert ya. Dan di sini juga untuk pertanyaan selanjutnya,
saya tidak berbicara tentang masalah besar. Tetapi misalnya Anda mengatakan KYC soon akan dihapus, kami masih memiliki opsi ini. Menu bawahnya hanya beberapa tautan yang berfungsi dan tidak ada dibuka seperti daftar aplikasi. Betul banget. Ini salah satunya ya. Jadi ada salah seorang yang mempertanyakan dari register atau pendaftaran di Bitget Exchange, katanya itu non KYC atau tidak perlu KYC, namun ternyata masih ada fitur di bawahnya ya untuk kita melakukan KYC. Jadi sebetulnya untuk koin Bitget ini atau Bitget Exchange ya itu adalah opsional. Apabila kalian ingin KYC silakan, apabila kalian tidak ingin KYC juga silakan gitu. Namun ketika kalian tidak KYC itu kalian untuk penarikan selama 24 jamnya itu dibatasi ya kisaran 100 Bitcoin per hari ya. Dan coba dari Mr. Gates sendiri, KYC adalah opsional di bursa kami untuk suatu tujuan. Anda memiliki 100 Bitcoin tanpa KYC, kami tidak ingin otoritas hukum memanggil kami pertukaran ilegal non KYC. Nah, jadi alasan dari Mr. Gates sendiri, walaupun dari Bitget Exchange ini memang non KYC itu bisa digunakan, namun ternyata masih ada fitur dari KYC di Exchange Bitget karena memang dari tim Bitget sendiri tidak ingin berbenturan gitu dengan adanya sebuah otoritas hukum ya di negaranya gitu. Jadi untuk keilegalan tanpa adanya non KYC ya itu salah satu bursa yang mungkin menurut dari otoritas hukum itu ya sudah melanggar gitu. Jadi di sini makanya dari Exchange Bitget sendiri dia walaupun non KYC tetapi masih ada fitur untuk beberapa pengguna ataupun user ketika ingin melakukan sebuah KYC ya. Dan di sini ada pertanyaan selanjutnya, kapan kita bisa melihat 30 pasangan berikutnya? Nah, jadi di sini memang sesuai dengan apa yang telah diposting, yang telah di-announce oleh tim Bitget sendiri bahwa dari exchange Bitget ini akan mendapatkan kisaran 30 koin ataupun 30 token ke dalam exchange Bitget. Lalu di sini ternyata dipertanyakan kira-kira kapan, dan jawaban dari Mr. Gates sendiri itu adalah bulan depan. Jadi memang di bulan Januari ini akan banyak sekali kejutan-kejutan yang baru di koin Bitget ya. Jadi untuk awal tahun sesuatu yang baru, hal yang baru ya mungkin lembaran baru juga gitu untuk koin Bitget. Wow. Ini semoga saja awal yang baik ya untuk koin Bitget di awal tahun 2023. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Gersanem, Pak tolong kapan kita harus berharap untuk terdaftar dalam pertukaran Tier 1 ya atau di dua bursa Tier 1 sekaligus seperti yang dijanjikan. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan yang mengenai placingan. Jadi sampai sekarang memang dari koin Bitget ini belum ada informasi kira-kira dia bakalan listing di bursa mana gitu ya. Namun coba dari Mr. Gates sendiri bersabarlah. Sama seperti kami terdaftar di KuCoin, Huobi dan juga Gate.io, kami juga akan terdaftar di bursa teratas lainnya tetapi pada waktunya sendiri. Karena ini adalah proses dan itu tidak terjadi dalam semalam. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Intinya dari Mr. Gates sendiri sampai kapanpun ya koin Bitget ini pasti akan terdaftar di kedua exchange Tier 1, namun ya dia memiliki waktunya sendiri gitu. Karena memang tidak ada yang bisa tumbuh dalam waktu semalam ya. Jadi jawaban dari Mr. Gates seperti itu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya menurut gue ini adalah salah satu pertanyaan bagus. Luka bakar otomatis akan berhenti suatu hari nanti. Nah, jadi mengenai mekanisme pembakaran dari koin Bitget. Kira-kira suatu saat dari mekanisme pembakaran ini akan dihentikan atau tidak sih dari koin Bitget? Namun jawaban dari Mr. Gates sendiri sama sekali tidak ya. Jadi jawaban Mr. Gates ini tidak. Jadi seperti koin BNB gitu. Walaupun BNB sekarang udah besar, harganya udah ratusan US dollar ya. Tapi sampai dengan saat ini ya dari koin BNB itu masih tetap melakukan sebuah pembakaran. Walaupun pembakaran tersebut itu adalah 1 tahun sekali. Ya kemungkinan untuk dari koin Bitget pun akan mengikuti hal yang sama seperti koin BNB. Ya walaupun kita tidak bisa menyamakan antara koin BNB dengan Bitget, tetapi dari segi perjalanannya mungkin dari koin Bitget ini akan mengikuti dari koin BNB. Karena Mr. Gates ini dia sangat termotivasi dengan Sheng Peng Zhao ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada salah seorang yang melakukan sebuah pertanyaan, kita perlu membunuh 2-0 dalam 3 bulan. Jadi kita harus kill 2 zero dalam 3 bulan ke depan ya, kurang lebih yang berarti di bulan Maret gitu. Kira-kira bisa nggak sih si koin Bitget ini kill 2 zero di 3 bulan ke depan? Dari Mr. Gates sendiri, perintah Anda senor keinginan saya ya, mungkin sesuai dengan keinginan saya gitu. Ini karena senor ya mungkin dari segi translate-nya atau salah, atau mungkin dari penulisannya yang salah makanya artinya juga salah ya. Kemungkinan di sini jawaban dari Mr. Gates itu perintah Anda ya, namun itu sesuai dengan keinginan saya. Jadi sebetulnya dari Mr. Gates sendiri ya dia ingin melihat dari koin Bitget ini harganya melambung gitu ya, tidak ingin harganya standar-standar malah cenderung turun seperti saat ini gitu. Tetapi ya setidaknya dari koin Bitget ini sedang diusahakan oleh beberapa tim dan juga CEO-nya sendiri yaitu Mr. Gates supaya bisa berkembang di kemudian hari atau di masa mendatang ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga saja sih 3 bulan ke depan ini ya tidak menutup kemungkinan untuk koin Bitget bisa kill 2-0. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari koin Bitget ya.
Jadi banyak sekali lah intinya kejutan-kejutan yang akan datang tepatnya di awal tahun 2023 bulan Januari ya, terhitung sebelum tanggal 10 nih itu udah mulai starting dari beberapa project yang akan diselesaikan atau yang mungkin akan diumumkan oleh tim Bitget ya. Kita tinggal stay tune aja nih. Bahkan katanya dari koin Bitget selama 3 bulan ke depan itu dia sedang mengusahakan ya gimana caranya bisa kill 2 dan untuk mencapai kill unicorn market cap. Wow, ini luar biasa banget untuk koin Bitget. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.